Hampir setiap bulan saya pasti ketemu orang Kristen bertanya kepada saya soal ke Israel. Karena ada khotbah yang salah tentang Israel ini. Sehingga merasa kalau aku belum ke Israel, aku belum jadi Kristen yang benar. Dalam nama Yesus, jangan terima doktrin ini. Ini sebuah roh agama dan roh pembodohan dalam gereja Tuhan. Maka itu maaf yang punya biro perjalanan jangan tersinggung. Saya bicara. Kalau saudara punya uang, pergilah. Tapi kalau saudara punya uang juga nggak ingin pergi juga, tidak apa-apa. Karena Alkitab tidak menganjurkan untuk kita ke sana. Nah itu jadi ukuran. Wah merasa kalau belum Israel, belum afdol jadi Kristen ini. Belum bagaimana? Enggak. Ingat ukurannya adalah. Aku bersukacita ketika beberapa saudara datang kepadaku menceritakan tentang hidupmu yang di dalam kebenaran. Katakan amin, anak-anak Tuhan. Berbahagialah saudara. Kalau sudah 14 tahun saudara punya mobil gak pernah ganti. Puji Tuhan masih punya mobil. Jangan mengukur hidup dengan ukuran yang salah. Katakan amin. Jangan mengukur hidup dengan materi. Tapi lihat kata kebenaran ini. Biarlah ini jadi ukuran buat kita semuanya. Katakan amin. Untuk apa mewah uang banyak tapi hidup gak benar? Maka itu penting sekali kita tinggal dalam kebenaran. Saya mau baca lagi ayat ini. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Bukan dalam kesuksesan dengan mata jasmani orang melihat. Dan saudara percaya dalam kebenaran inilah setan dan si jahat tidak bisa menyentuh orang yang tinggal dalam kebenaran. Percaya tidak? Karena dalam kebenaran itu kita hidup di dalam Yesus sendiri. Saya lanjutkan dulu. Sebab memang engkau hidup dalam apa lagi? Kebenaran. Bukan hidup dalam cara yang lain. Saudara ini penting sekali. Supaya kita dengan sungguh-sungguh mempunyai standar. 2008 akan segera kita masuki kurang sekian belas hari lagi. Ukurannya adalah kebenaran ini, bukan yang lain-lain. Menjadi Kristen yang benar karena kita rindu untuk kebenaran itu yang jadi landasan, jadi semua jalan kehidupan kita. Yang kita pikirkan apapun juga. Kita harus mengerti ini. Supaya dunia melihat Yesus lewat kehidupan kita. Sangat merusak. Ada beberapa khotbah yang sangat merusak. Maaf. Ketika saya pernah dengar ada pendeta bersaksi. Belum lama saya diberi cincin berlian. Apa hubungannya kesaksian dengan hidup sebagai hamba Tuhan akan hal itu? Karena gereja sudah salah arah. Hanya konsep materi yang ditonjolkan. Tidak hidup dalam kebenaran ini. Hati-hati dengan itu, saudara. Ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Orang tua, inilah kekayaan yang tak ternilai. Adik-adik engkau yang belum menikah dan mau menikah, simpan firman ini. Kekayaan yang sesungguhnya bukan dihitung berapa miliar deposito kita. Kekayaan sesungguhnya bukan dilihat dari materi yang kita miliki. Tapi kekayaan kalau semua anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam mengikuti jalan Tuhan. Itulah kekayaan orang tua yang paling hebat. Itu sebabnya kita perlu membawa anak-anak kita. Sudah waktunya gereja harus berani berkhotbah bahwa kemiskinan itu kemuliaan. Jangan kita sibuk dengan kemewahan saja. Penderitaan itu juga kemuliaan. Kita harus berani mengatakan kebenaran itu. Sehingga kita melihat ke depan ini. Apa yang menjadi ukuran buat kekristenan. Sungguh menyedihkan, saudara. Ketika gereja tidak berani tegas dengan kebenaran.
Lalu melihat hidup beberapa hamba-hamba Tuhannya dalam kemewahan hidup mereka. Lalu kita sebagai jemaat melihat itu. Saya bersyukur jemaat Alpha Omega enggak lata. Maafkan saya. Di Surabaya, di Jakarta, di Semarang, di Bandung. Saudara, gereja untuk Natal ratusan juta dikeluarkan. Saya sedih melihat itu. Pernahkah kita mikir ratusan juta hanya dipakai untuk sekian jam? Tidak salah, datangkan artis tidak salah, saudara. Tapi kalau gereja menonjolkan kemewahan, gemerlapnya pesta Natal yang begitu luar biasa, apa itu enggak membuat sedih hati Tuhan dan membuat orang miskin makin jauh dari Tuhan? Saya minta pada Bapak Gembala sampai kapanpun juga, jangan ada pesta-pesta Natal yang bisa uang begitu banyak. Saya harap kepada orang-orang kaya, jangan memberikan uang hanya untuk wah sebentar saja. Orang susah masih banyak di sekitar kita. Gereja harus punya nilai kebenaran, katakan amin. Lagi sekali, nilai atau value dalam kehidupan kita tidak boleh diukur dengan apa yang dilihat oleh mata orang. Tapi nilai dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa di surga adalah sejauh mana kebenaran itu jadi bagian mutlak dalam hidup kita. Bukan yang lain. Saudara, masih ingat kalau saudara pulang baca di Lukas, Injil Lukas, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa pada akhir zaman sebelum dia kembali, maka akan muncul dua zaman lagi, zaman Nuh dan zaman Lot. Dan salah satu pernyataan adalah orang menjual, membeli, membangun, menjual terus begitu. Konsumerisme terjadi menjelang Yesus datang. Dan itu. Kenapa dalam 1 Timotius 6 ayat 8? Ukuran itu yang gak pernah gereja pakai. Yang belum pernah tahu baca ayat itu. Kalau saudara tahu gak usah dibuka. 1 Timotius 6 ayat 8. Firman itu simpel, sederhana sekali. Maka orang Kristen yang mau hidup dalam kebenaran, itulah ukurannya. Begini kata Tuhan, asal ada makanan dan pakaian, apa? Cukuplah. Enggak ada asal ada makanan, pakaian, cukuplah, koma. Setahun 4 kali ke luar negeri, mobilnya 16, rumahnya 7, uangnya sekian, enggak ada. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah, titik. Kalau dia bisa memberkati kita, kita bisa berusaha lebih lagi. Puji Tuhan. Saudara, itulah Tuhan kita. Sampai tanggal 19 Agustus yang lalu, ini kebanggaan kami sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan. Sampai tanggal 19 Agustus yang lalu, saudara, maka kami sudah meluluskan master yang ke-29, saudara. Kami begitu bangga. Kami gak punya anak kandung. Tapi kami memberkati mereka yang Tuhan mau pilih untuk jadi berkat buat bangsa ini. Maaf, pengusaha mana atau pendeta mana yang anaknya sampai 29 itu master. 27 Desember minggu depan. Anak kami yang pertama lulus S3. Kami bangga. Yang kuliah S3 ada 4. Dan ini anak yang pertama lulus S3. Dia perempuan, anak Toraja dari Brawijaya. Akan sidang tanggal 27 ini. Seharusnya 12 Desember kemarin. Kami mau hidup dalam kebenaran. Dan ayo kita angkat nilai-nilai. Kemarin saya dapat berita, salah seorang anak kami yang ngambil spesialis internis dari UGM ada di Samarinda. Dia buat penelitian beberapa kasus penyakit dalam yang ada di beberapa suku di daerah Kalimantan Timur. Luar biasa. Sudah 2 yang lulus spesialis. 1 bedah dan 1 anak. Jumat minggu yang lalu. Ya, minggu yang lalu. Saya lupa tanggal berapa itu. Saya di Bandung. Jam 9 malam saya tiba di Bandung. Saya langsung ke rumah sakit Hasan Sadikin. Mau tengok anak kami ngambil onkologi. Bedah kanker. Saya udah lulus bedah di UNER tahun yang lalu. Dia salah menjatuhkan onkologi. Ketika dia milih onkologi, saya tanya, kenapa kamu ngambil itu? Padahal saya siapkan dia untuk cukup bedah saja untuk kami bawa ke Papua. Dia berkata,